Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari tidur kita, kemudian telah juga memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita, kesempatan yang tentunya hal itu kita gunakan di dalam mengabdi kepadanya. Alhamdulillah barusan kita sudah melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni mendirikan sholat subuh ya dengan cara berjamaah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh yang berbahagia ini di majelis yang mulia kita akan membahas tafsir surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah, tafsir surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yakni surah yang diturunkan sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam berhijrah ke kota Madinah ya, ke kota Madinah. Baik. Kita perhatikan ya, apabila hadirin membawa mushaf boleh dibuka ya mushafnya ya, kita baca terlebih dahulu ya sama-sama. Pembahasan yang pertama dulu sampai ayat ke 7 ya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Insyaallah kita akan memakai tafsir Sofatut Tafasir ya hadirin. Sedikit pengenalan ya. Sofatut Tafasir ini merupakan kitab yang disusun oleh Muhammad Ali As-Sabuni ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi kitab tafsir yang bercorak atau memakai metode ya, metodenya itu metode ijmali ya. Jadi metode tafsir itu kan ada beberapa, ada tahlili. Di antaranya itu Ibnu Katsir ya. Tahlil itu mendalam ya. Ada At-Tabari, ada Al-Qurtubi dengan corak-coraknya yang beda. Nah, kalau ini ijmali ya. Ijmali ini global ya. Kemudian juga tafsir Ali As-Sabuni ini mengutip beberapa tafsir. Bahkan bisa dikatakan ringkasan dari tafsir-tafsir. Ya, ringkasan dari tafsir-tafsir. Karena tafsir ini hadir di abad kontemporer, tapi memakai uslub atau gaya klasik ya, gaya klasik ya. Jadi dia tidak bertafsir kontemporer, kontekstual ya, tapi masih memakai gaya klasik ya, dengan mengutip tafsir-tafsir yang ada. Nah, biasanya beliau rahimahullah ya, membahas penafsirannya itu dari makna lugah dulu ya, makna lugah ya, yakni makna bahasa. Kita perhatikan dulu makna bahasanya al-ghasyiyah. Makna al-ghasyiyah. Apa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu ya hadirin adalah nama dari hari kiamat. Al-qiyamah ya. Tagsyan nas bi ahwaliha, yang menyelimuti. Nah, tagsya ya, ghasyiya yagsya. Ghasyiya yagsya yakni menyelimuti, meliputi, menyelimuti. Ya. Kan macam-macam ya nama-nama hari kiamat. Ada Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah itu apa? Ketukan yang sangat dahsyat ya. Al-Qari'ah.
al-zalzalah, guncangan, al-waqiah misalkan ya dalam ayat lain, surat lain, al-waqiah yakni yang kejadiannya pasti terjadi, atau al-haqqah ya, mutahaqqiqatul wuqu' ya. Mutahaqqiqatul wuqu' yakni yang kejadiannya itu hak ya, yang kejadiannya itu pasti. Nah, al-ghasyiyah ini adalah menyelimuti manusia bi ahwaliha dengan kedahsyatannya. Jadi manusia itu akan terliputi, tidak ada yang satupun yang tidak terliputi dari al-ghasyiyah ini, gitu ya. Yang dimaksud adalah hari kiamat kubro, hari kiamat kubro. Kemudian di sini ada kalimat-kalimat kunci ya, yang disebut oleh ahli ashabi ini ya, khasyiah. Apa khasyiah? Khasyiah itu adalah khusyuk ya. Tapi benten gitu ya, beda dengan khusyuk dalam sholat ya. Khusyuk di akhirat itu hina ya. Dzalilah khadi'ah ya. Dzalilah khadi'ah, hina ya, tunduk ya, tapi hina gitu. Kalau kita tunduk mulia ya. Kalau dalam sholat ya, dalam sholat kan khusyuk tapi mulia. Tapi kalau di akhirat tunduk khusyuk tapi dalam keadaan hina ya. Kemudian juga ada kata nasibah, minan nasab wa huwa ta'ab ya. Di akhirat itu orang-orang yang khasyiah akan merasakan ta'ab ya. Ta'ab itu lelah ya. Kelelahan, keletihan. Dori, kemudian ada kata dori ya. Nanti kita akan lihat ya. Syai'un finnari kasyauki murrun muntinun ya. Jadi sesuatu ya yang ada di dalam neraka, makanan ya seperti duri yang pahit ya, kemudian juga busuk. Jadi dori itu makanannya ahli neraka ya, jadi tidak ada makanan-makanan bagus di neraka itu, yang ada jelek ya. Kemudian naimah. Naimah ini setelah paragraf nanti orang-orang yang hina, nah nanti Allah membahas orang-orang yang mulia. Naimah ya, yakni kenikmatan ya, di antaranya ada hasanin wa bahjatin wa nadaratin ya. Kenikmatan yang dimaksud adalah ya keceriaan. Nah, jadi orang-orang di akhirat itu nanti ada yang hina, kemudian ada yang ceria. Ya. Ada yang ceria, ada yang seger. Nah, wajahnya itu seger. Kalau dalam hadis Bukhari disebutkan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya. Jadi ada orang-orang yang sering terbasuh wajahnya itu bekas air wudu. Nah, nanti di sana ada efek ya. Ada dampak dari orang-orang yang sering berwudu. Jangankan di akhirat ya jemaah, di dunia saja orang-orang yang sering berwudu itu berbeda. Kita lihat ya, orang-orang yang tidak pernah terbasuh air wudu, wajahnya itu akan berbeda dengan orang yang menjaga sholatnya ya. Otomatis kan dia sering berwudu ya. Kemudian juga nadharah ya, nadharah itu ya tadi ya seger gitu ya. Kemudian ceria ya. Kemudian juga ada kata namarik ya. Namarik, apa nama namarik? Namarik itu wasaid yakni bantal. Nah, orang-orang di surga itu akan dapat bantal ya. Marafiq ya. Sendera yattaka ya. Ittaka yattakiu 'alaiha, yang itu nyender ya. Jadi orang-orang di surga itu akan nyender. Kalau di ayat lain misalkan muttaqiina 'alal araik ya, dalam Al-Insan disebut muttaqiina 'alal araik, ittika ya, yakni menyender. Alal araik ya, araik yakni sofa-sofa ya, atau ranjang-ranjang yang dihias. Kalau di ayat ini nanti ada surur, fiha sururun marfu'ah. Surur teh nyaeta ranjang ya, ranjang ya, atau dipan ya, yang ditinggikan ya. Kemudian numruqah ya, jama dari numruqah ya. Jadi namarik itu jama dari numruqah ya. Qala Zuhair. Nah, biasa ya, kalau orang Arab itu ya jamaah, biasa kalau ingin menerangkan sesuatu itu dengan syair ya, dengan syair. Di antara syair yang selalu dibanggakan itu adalah di antaranya ada syair jahiliyah. Syair jahiliyah itu ya adalah syair yang hadir qabla Islam ya, qabla Islam. Nah, di antara pensyair yang handal di zaman jahiliyah itu ada yang namanya Zuhair ya. Zuhair ibnu Abi Salma, bahkan ditulis
ada 7 orang pensyair hebat. Bahkan sampai sekarang dipelajari. Ingin membedakan makna qoblal Quran, ya, sebelum Al-Quran dengan ketika Quran diturunkan. Nah, ada perbedaan ya, nanti diteliti gitu ya. Nah, di antaranya oleh para ahli tafsir. Maka ada nama satu kitab ya, nama kitabnya itu Al-Mu'allaqatus Sab'ah. Kitab-kitab susunan 7 orang pensyair handal yang ditempel. Nah, biasanya kalau syair handal itu ditempel di Ka'bah gitu ya. Kapan ditempelkannya? Ditempelkannya di Yaumul Arubah. Kalau sekarang itu Yaumul Jumu'ah. Ya, dulu itu Yaumul Arubah namanya. Kata Zuhair ya, kuhulan ya, wasyabab wahasasan wujuhum ya. Yakni di antaranya ada wasyabanan, kuhulan wasyabanan hasanan. Ya. Yang menikmati itu di antaranya adalah orang tua, pemuda ya yang indah ya, walaupun nanti di surga itu semuanya tidak akan ada tua ya. Wujuhuhum ya ala sururin masfufah wa namarik. Nah, jadi beliau ingin menggarisbawahi sururnya gitu ya. Ala sururin ya, dipan-dipan yang tersusun ya, dan juga terdapat bantal-bantal ya. Kemudian di dalam surat ini juga hadirin ada kalimat zarabi ya. Zarabi mabthutha. Zarabi ya. Zarabi itu apa? Zarabi permadani. Jadi orang-orang di surga itu akan mendapatkan permadani. Permadani yang bustun fakhirah ya, yang terhampar ya, kemudian mewah. Nah, permadani apa yang kita lihat di dunia ini paling mewah, harga berapa mungkin? Ya, entah harga berapa ya. Tapi intinya ini kemewahannya itu tidak bisa dikalahkan oleh permadani yang ada di dunia ya. Nah, qala Al-Farra, beliau mengikuti juga Al-Farra. Al-Farra ini merupakan mufassir sebelum At-Tabari ya. Ya, jadi sebagai informasi ya jemaah, jadi mufassir yang tua ya, itu diantaranya ada At-Tabari, merupakan mufassir Syekhul Mufassirin yang menulis tafsir secara komprehensif. Nah, sebelumnya itu ada Al-Farra, namanya Al-Farra. Al-Farra ya, yakni beliau itu menafsirkan Quran dengan corak kebahasaan. Corak kebahasaan ya. Nah, Zarabi itu apa? At-tanafisu allati laha khabalun raqiq ya. Permadani yang padanya itu ada bulu yang halus. Nah, bulu yang halus. Ya, bayangkan ya, permadani pakai bulu asli gitu ya. Kalau di dunia itu mungkin harganya bisa tinggi gitu ya. Nah, ini bulu-bulu yang halus yang ya wallahu alam ya. Intinya permadani ini mewah ya. Kemudian juga mabsusah. Kata mabsusah itu terhampar ya. Mufarraqah yang tersebar fil majalis, di tempat-tempat majelis ya, tempat duduk. Kemudian ada kata iyabahum itu adalah rujuhum ya, tempat kembali mereka. Baik, kita masuk ke dalam tafsir ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu? Di sini siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ya. Sudah datang belum kepadamu? Apa? Haditsul ghasyiyah. Kabar tentang hari kiamat. Ya, kata Al-Imam As-Sabuni disebut al-istifham. Ini itu adalah pertanyaan. Al-istifhamu litashwiki. Pertanyaan untuk menarik perhatian. Jadi ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan litashwik ya. Ini di antara uslub gaya bahasa Al-Qur'an, yakni at-tashwik, yakni menarik perhatian. Kenapa? Ila istima'il khabar, agar senantiasa mereka menyimak kabar. Ya, jadi ini kabarnya wah ini, maka harus memakai pertanyaan, gitu ya. Litanbih untuk peringatan, wat tabkhim juga untuk pengagungan. Ya, jadi pertanyaan ini agar senantiasa orang-orang itu mengagungkan, mengingat ya, ini sebagai peringatan juga supaya memperhatikan ya. Lisya'niha ya, pada beritanya hal ja'aka ya Muhammad, atau yaitu sudahkah datang kepada Muhammad khabarud dahiyah, khabar ad-dahiyah, kabar peristiwa al-azimah yang besar, allati takshan nas wa ta'ummuhum bi syada'iha wa ahwaliha, yang menyelimuti manusia
ya kiamat ya gitu ya, yang menyelimuti manusia, wa ta'ummuhum yang merata. Ya, jadi tidak akan ada yang satupun yang tidak kena ya. Semuanya akan kena pada hari ini, pada hari kiamat kubro. Ya, tentunya siapa yang kena ya? Al-kufar. Al-kufar ya, orang-orang kufar saja sebenarnya yang akan terkena hari kiamat, orang-orang kafir. Bisyada idiha, pada di hari itu nanti mereka akan kesulitan. Wa ahwaliha ya, dahsyat ya. Jadi hari kiamat itu dilihat dari kesusahannya dan dari kedahsyatannya. Wahiyal kiamah, dan itulah yang dimaksud dengan kiamat ya, kiamat. Hari kiamat teh ya juga bisa diartikan hari berdiri ya. Jadi jamaah, pada hari kiamat itu tidak akan ada yang duduk. Semuanya akan berdiri. Ya, karena kiamat ini kan berasal dari kata qama yaqumu kiamat, berdiri. Entah itu di kiamat kubro qabla al-bi'tsah ya, sebelum kebangkitan atau setelah kebangkitan. Ba'dal bi'tsah, setelah kebangkitan orang-orang akan berdiri. Tidak akan ada yang duduk, tidak akan ada yang tiduran, ya. Dan kondisi ketika itu rata semuanya, ya. Dan orang-orang akan berdiri terus. Makanya disebut juga hari kiamat. Kemudian disebut qala al-mufassirun, ya. Para mufassir berkata, ya kata Muhammad Ali As-Sabuni, summiyat ghasyiyatun li annaha takshal khalaiq bi ahwaliha wa syada'idiha. Dinamakan ghasyiyah karena meliputi atau menyelimuti makhluk-makhluk dengan kedahsyatannya ya, dan juga kesusahannya. Wa ta'ummuhum bima fiha minal makarih wal kawarithil azimah. Dan juga meliputi ya pada hari tersebut kengerian ya. Kemudian juga bencana, kesengsaraan, bencana ya. Jadi tidak ada waktu untuk santai gitu ya, ketika kiamat kubro itu ya. Semuanya akan riweuh ya, semuanya akan takut ya, akan sengsara ya, karena bencana yang besar ya. Itu maksud dari ayat pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah-wajah pada hari itu khusyuk tadi ya, tertunduk khusyuk ya. Khusyuk di sini bukan khusyuk beribadah, bukan, karena ibadah sudah beres. Khusyuk di sini itu maksudnya apa? Khusyuk karena malu, khusyuk karena terhina. Ai wujuhun fi dzalikal yaumi dzalilatun khadi'atun ya, muhinatun. Wajah-wajah pada hari itu hina ya. Kemudian orang-orang akan tertunduk ya, juga terhinakan ya. Kenapa bisa terhinakan? Di ayat selanjutnya, amilatun nasibah ya. Mereka beramal banyak ya, tapi letih ya. Jadi amalnya itu tidak ada nilainya, lebar. Beramal tapi tidak ada nilainya. Umar bin Khattab pernah menangis. Umar bin Khattab, sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu ya, khalifah kedua, pernah menangis ketika bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta. Ya. Kemudian ditanyakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Ya. Kenapa engkau menangis? Maka Umar bin Khattab menjawab, ya, aku ingat ayat amilatun nasibah. Aku ingat ayat surat Al-Ghasyiyah bahwa ya ini orang-orang para pendeta ya dari Yahudi, dari Nasrani kan beramal, mereka itu beramal tapi nasibah. Amalnya itu ya susah payah tapi tidak ada balasannya ya. Daibatul amal fiha yut'ibuha wa yushqiha ya. Amalnya itu memang terus-menerus ya, kata Ali As-Sabuni. Yut'ibuha, sampai dia itu capek ya, mengamalkannya itu capek. Wa yushqiha, sampai menyengsarakan juga gitu ya. Kadang ada orang yang beramalkan menghabiskan harta. Ya, hartanya habis tapi enggak ada nilainya. Siapa orang-orang seperti orang-orang yang ria ya misalnya ya. Atau orang-orang yang keluar harta tapi dia tidak beragama Islam misalkan ya, hartanya keluar. Atau dengan energi ya, yang menyebabkan mereka sengsara ya. Nah,
kemudian juga mereka akan masuk ke dalam api neraka. Yusqiha finnar. Qala mufassirun hadhil ayah fil kuffar. Para mufassir berkata ayat ini itu adalah untuk orang-orang kafir, ya. Orang kafir. Memang pada dasarnya orang-orang kafir. Tapi ada juga penafsiran yang lain. Di antaranya Ali bin Abi Thalib menyatakan amilatun nasibah ini terkait dengan orang Khawarij, ya. Nah, jadi jamaah di dalam Islam itu kan ada sekte-sekte, ya. Ada sekte-sekte dalam Islam, ya. Ada 73 golongan, kata Nabi 72-nya di neraka. Maksudnya masuk neraka dulu, nanti masuk ke surga, kata para ulama. Cuma lewat neraka dulu. Karena ini itu adalah di antara al-mubtadi'un, ya. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan baru, ya, dalam agama. Di antaranya Abdul Qadir Jailani menyebutkan dalam kitabnya Al-Ghunyah, di antaranya 72 ini adalah Khawarij, ya, orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij. Yang satu kata Nabi itu adalah di surga, ya. Kenapa orang Khawarij seperti itu? Karena ideologi mereka yang sesat, ya jamaah. Apa ideologi mereka? Kebiasaan mereka itu mengkafirkan, ya, takfir, ya. Mereka itu suka mengkafir-kafirkan, ya. Suka mengkafirkan, bahkan kesananya yang paling ekstrim itu mereka menghalalkan darah, bahkan sesama orang muslim, ya. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang ini disebut Khawarij, gitu, ya. Ya, karena isyaratnya sudah ada dalam hadis. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian disebutkan juga di sini dalam tafsir yat'abun, ya. Yat'abuna wa yashquna bisababi, ya, jadis salasil wal aqlal. Ya. Mereka capek, mereka sengsara, ya, disebabkan mereka diseret dengan rantai. Nah, jadi orang-orang yang capek gawe teka pake gitu nya, ya. Pekerjaannya banyak tapi nggak kepake gitu. Nah, kenapa mereka hina, mereka capek, juga mereka diseret dengan rantai, wal aglal, dengan belenggu, ya, wa khawdihim, ya. Dan mereka masuk finnari khawdil ibil fil wahli, sebagaimana masuknya unta ke dalam lumpur. Nah, itu, ya. Itu di antaranya. Kemudian wasu'ud wal hubud ya, fi tilaliha wa darakatiha, ya. Kemudian juga bagaimana ada tanjakan, ada kudunan, gitu, ya, di neraka itu, ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Darakat, ya, darakat. Ada darajat, ada darakat, ya. Kalau darajat itu surga, darajat, ya. Darajat. Kalau darakat ke bawah tingkatannya, darakat, ya. Neraka itu darakat, gitu. Tingkatan juga sama, ya. Cuman ke bawah, namanya darakat, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, idil aglalu fi a'naqim wassalasil, ya. Ketika belenggu tersebut ada di leher, ya, dan juga rantai-rantai, yushabun, ya, fil hamim tsumma fin nar yusjarun, mereka diseret, ya, ke dalam air yang mendidih, fil hamim, ya, fil hamim tsumma fin nar yusjarun, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Wahada, ya, kata Ali As-Sabuni, wahada jazaa'u takabburihim fid dunya. Ini teh adalah balasan kesombongan mereka. Jadi sombong, ya. Makanya balasan bagi kesombongan itu tiada lain adalah api neraka, ya. Jazaa'u takabburihim fid dunya an ibadatillah, ya. Mereka dulu di dunia itu sering sombong. Ya, buat apa ibadah? Buat apa sholat? Toh sholat enggak buat saya kaya, misalkan, gitu, ya. Buat apa Jumatan? Buat apa saya capek-capek pagi siang malam mencari harta? Oh, sekarang harus diinfakkan, ada kurban segala, sekarang ada zakat, gitu, ya. Enak sekali. Nah, itu, ya, ada orang-orang yang seperti itu, ya, sombong dengan hartanya, ya, sombong dengan pekerjaannya, ya. Nah, makanya yang menyebabkan mereka tidak beribadah. Ya, buat apa puasa? Gitu. Ada, ya, orang-orang yang bilang seperti itu, ya. Kemudian juga wan himakihim fil ladzat, ya, dan juga mereka tenggelam di dalam kelezatan wasyahwat dan syahwat-syahwat, ya.
Memang kata Nabi alaihissalam, huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan yang enak-enak, syahwat. Walaupun ya, yang enak-enak itu, yang syahwat itu harus dibayar sekalipun. Berapa banyak orang yang ngemodal buat kemaksiatan, ya. Judi, ya, kan ngemodal gede. Ya. Ada orang yang miliaran hartanya, judinya juga ya, bakal besar, gitu ya. Ada orang yang suka berzina, ya hadirin, ya dia tidak segan untuk melakukan uang, ya, melakukan uang ya, untuk berzina, ya. Atau misalkan ingin punya bisnis, tapi bisnisnya itu bisnis yang maksiat, misalkan ya, dia mengeluarkan modal. Kenapa? Karena asyahwat, syahwat, dan syahwat inilah yang biasanya meliputi neraka, ya. Atau neraka itu diliputi dengan syahwat. Wa huffatil jannah bil makari. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh yang hal tidak disukai. Sholat subuh. Berapa banyak orang yang sholat subuh ke masjid, atau orang yang sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Karena sholat subuh itu dibenci, ya. Dibenci oleh syahwat, oleh nafsu, ya. Makanya di sana harus ada kesabaran, habsun nafs. Sabar itu apa kata Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim menyatakan habsun nafs, ya, ala faraidih. Habsun nafs, menahan diri dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kesabaran, ya. Dan orang-orang yang tidak sabar, yang mengutamakan syahwatnya ini, yang tadi ya disebut amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, kata Allah. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka hamiyah, ya. Tadkhulun naran musa'arah syadidah. Mereka akan masuk, ya, atau dia akan masuk ke api yang menyala apinya, yang sangat syadidatul har, ya, yang sangat panas, ya. Qala Ibnu Abbas berkata, "Qad humiyat fahiya tatalazza ala a'da'illah," ya. Memang neraka itu sudah panas dari dulu, ya. Kemudian menyala-nyala dan disediakan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tusqa min ainin aniyah. Orang-orang yang ada di neraka, hadirin, akan diberi minum min ainin, dari mata air, aniyah, yang panas, ya. Tusqa min ainin mutanahiyah al-hararah, mutanahiyatil hararah, ya, sumber puncak, ya, mutanahiyah, puncak kepanasan, puncak panas, gitu ya. Nah, aniyah, ya, ini puncak panas, ya, mutanahiyatil hararah, wasala harruha, ya, wa ilyanu hadaraja an-nihayah, ya, sampai panasnya itu mencapai, ya, tingkat kematangan, ya, atau didih, ya, darajatun nihayah, sampai akhir dari darajat, ya, akhir dari derajat, ya, derajat paling panas itu berapa? Nah, itulah yang akan dirasakan oleh para penghuni neraka. Kemudian disebutkan juga di sini, laisa lahum ta'amun illa min dhari', ya, mereka tidak akan memakan makanan kecuali dari dori. Nah, jadi jemaah, makanan di neraka itu bermacam-macam. Nama-namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bermacam-macam. Ada yang namanya dori, ya. Dori ai laisa li ahli nar ta'amun illa dhari'. Ya, apa itu dori? Wa huwa nabatun dzu syauqin tusammihi Quraisy, ya. Asyibrik, ya. Jadi tumbuhan, ya, sebuah tumbuhan yang memiliki duri. Ya, kita lihat tumbuhan, ya, ada durinya, ya. Nah, orang Quraisy menyebutnya itu syibrik. Nah, ini istilahnya, ya, istilah di sana itu namanya syibrik. Ada tumbuhan yang ada durinya, orang mana namanya? Ayana kaktus gitu. Atau misalkan apa gitu, ya. Kalau kita mungkin menyebutnya apa, ya, di Indonesia, ya. Nah, kalau di sana itu disebut syibrik, ya, orang-orang Quraisy menyebutnya syibrik. Wa huwa akhbasu ta'amin wa absya'uhu wa wasammu qatil, ya. Dan itu adalah seburuk-buruknya makanan, kemudian juga makanan jijik, ya. Absyah, ya. Kemudian wasammu qatil, juga beracun yang bisa membunuh. Nah, ini makanan ini kalau dimakan ini bisa bunuh, ya. Bisa membunuh. Qala Qatadah, ya, Qatadah berkata, wa huwa syarrut ta'am, ya, wa absya'uhu wa akhbathuh. Ya, ini mengutip dari Qatadah, ya. Qatadah ini ulama, ya, jamaah dari
level tabiin, ya, marhalanya tabiin ya, jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini kan muridnya Nabi ya, sahabat ini punya murid tabiin ya, tabiin ini tidak bertemu dengan Nabi. Nah, Qatadah ini diantara tabiin ya, ulama tabiin ya. Baik. Kemudian zakar ta'ala huna anna ta'amahum ad-dhari. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Wa qala fil Haqqah, disebutkan di dalam surat Al-Haqqah, wala ta'amun illa min gislin. Nah, kalau di dalam Al-Haqqah itu namanya gislin. Jadi kalau dalam Al-Ghasyiyah nama makanan ahli neraka itu apa? Dhari. Kalau di Al-Haqqah itu gislin. Wala tunafi bainahuma, tidak ada pertentangan, sami-sami wae cara gitu ya. Sami wae. Nu di dia namina dhari ya, nu di itu namina gislin ya. Ya seperti makanan-makanan kita lah ya. Apa bahan dasar makanan sekarang banyaknya itu kan dari tepung gitu ya. Aya cimol gitu ya. Iya cimol dibulet-bulet cimol mah. Kemudian ada apa? Cireng gitu ya, cireng. Aya cilok gitu ya. Aya bakso ya. Nah itu kan bahan dasarnya satu ya, tepung gitu ya. Aya cakwe gitu ya. Aya naon deui? Seueur hayang namanya nu tinu bahan dasar tepung gitu ya. Nah intinya la tunafi bainahum ya, kata Ali As-Sabuni ya, tidak ada pertentangan. Di annal iqab alwan, karena yang namanya siksaan itu bermacam-macam, alwan, bermacam-macam ya. Wal mu'adzabina anwa, juga orang-orang yang disiksa itu bermacam-macam. Faminhum man yakunu ta'amuhu az-zakum. Di antara mereka ada yang makanannya itu namanya zakum. Jadi ada dhari, ada gislin, ada zakum. Nah, ada zakum. Wa minhum man yakunu ta'amuhu dhari, wa minhum man yakunu ta'amuhu gislin. Ya, wa hakadza yatanawwa'ul azab. Ada yang dhari, ada yang gislin, maka begitulah ya macam-macam siksaan. Ya, jadi siksaan ini bermacam-macam. La yusminu, kemudian Allah berfirman la yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana makanan tersebut tidak membuat kenyang ya, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ay la yufidul quwwah wassaman fil badni ya, tidak memberikan efek kekuatan. Nah, orang kan mami makan untuk apa? Ya jamaah, kita makan untuk apa? Untuk memberdirikan punggung. Ya, kita makan itu. Ya, memberdirikan punggung, kemudian terkena sinar matahari, barulah kita bisa berjalan, kita bisa bergerak. Bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, bayangkan kalau tidak ada sumber makanan yang bagus ya, protein. Makanya makanan yang bagus itu adalah makanan yang real gitu ya, yang memang tumbuh dari tanah langsung ya gitu. Nah, kalau makanan di neraka ini tidak memberikan kekuatan, tidak juga mengenyangkan ya, yang tidak berefek apa-apa pada badan ya. Wala yadfa'ul ju' an akali ya, tidak menghilangkan rasa lapar ya ketika memakannya. Wa qala Abu Sa'ud berkata ay laisa min sya'nihi al-isman wal isba'. Jadi sifat makanan neraka itu tidak mengenyangkan, membuat lepas dari lapar gitu ya. Ya, tidak mengenyangkan juga tidak menggemukkan, tidak menggemukkan ya. Kama huwa sya'nu ta'amid dunya, sebagaimana sifat dari makanan dunia. Ya, makanan dunia makan ngabaso wae sak mangkok ya. Oh, kan bekah gitu ya. Makan roti ya, maka akan merasakan ini apa? Efek kenyang gitu ya. Nah, kemudian waqad rawa annahu yusallitu alaihim al-ju' bihaitsu yadtarruhum ila akli dhari ya. Kemudian diriwayatkan ya bahwa mereka itu memang ditimpakan rasa lapar. Jadi rasa lapar ini hadirin adalah bentuk siksaan. Jadi bentuk siksaan itu diantaranya adalah rasa lapar. Rasa lapar. Rasa lapar ya. Ya. Kemudian haitsu yadtarruhum ila akli dhari, yang memaksa mereka untuk memakan ad-dhari. Makanannya hanya ada ad-dhari, hanya ada az-zakum, hanya ada gislin. Mereka terpaksa makan makanan tersebut ya. Fa idza akaluhu yusallitu alaihim al-atash. Kemudian ketika mereka makan, malah mereka akan merasakan haus ya. Fa yataluhum ila syurbil hamim,
ketika mereka merasakan haus, apa yang dilakukan? Mereka terpaksa meminum minuman yang mendidih di neraka, ya. Fayashwi wujuhahum, kemudian minuman tersebut membakar wajah mereka, wa yaqta'u am'a'ahum, ya, dan memotong usus-usus mereka, ya. Nah, ini ada dalam tafsir Abi Sa'ud, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lapar, mereka haus, mereka terpaksa. Nah, itu adalah siksaan. Ya, yang ketika mereka makan hancur, mereka kasih lagi rasa lapar. Ya, mereka makan hancur lagi, kasih lapar lagi. Ya. Mereka haus, mereka minum, hancur lagi, potong usus-ususnya, dikasih lagi rasa haus. Gitu. Dan begitulah seterusnya. Waliyahzubillah. Ini merupakan siksaan yang sangat mengerikan, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita perhatikan lagi, ya, ayat selanjutnya. Wujuhu yauma idzin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membahas paragraf selanjutnya, yakni paragraf orang-orang yang diberi nikmat, ya. Apa kata Allah? Wujuhu yauma idzin na'imah, wajah-wajah pada hari itu na'imah, penuh kenikmatan. Jadi ada khosyiah, ada yang khusyuk, hina, malu, gitu, ya. Ada juga yang na'imah, ada yang penuh kenikmatan. Siapakah mereka? Wujuhul mu'minina yaumal qiyamah zata bahjatin wa hasanin, ya. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari kiamat yang penuh nikmat, yang memiliki keceriaan yang indah, wa isyraqin, cahaya tadi, ya, kalau dikaitkan dengan hadis tadi, gurran muhajjalina min atharil wudu, bercahaya karena bekas wudu, ya, wa nadharah, seger, wajahnya tidak kusam, ya. Kaqouli ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im dalam Al-Mutaffifin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Mutaffifin, dikenal, ya, wajah-wajah ahli surga itu nadratan na'im, wajah-wajah cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa bisa seperti itu? Bisa'iha radiyah, karena usahanya radiyah, dan dia puas dengan usahanya. Jadi nanti dibanggakan, ya, jemaah. Jadi usahanya itu dibanggakan. Oh, untung orang sok salat berjamaah ke masjid. Untung orang sok ngaji. Ya, gitu. Nanti dibanggakan. Ya. Untung orang sok sedekah, gitu. Ya, kalau misalkan di sini mungkin, ya, kalau misalkan kita pamerkan, itu mungkin akan ada sesuatu hal yang jelek, gitu, ya. Kalau kita pamer. Tapi kalau di akhirat nanti ada orang-orang yang pamer. Pamer dengan apa? Dengan amalnya. Dia puas, gitu, kan. Oh, untung, jangan pas dibagikan kitabnya nanti kan ada hari pembagian catatan amal, gitu, ya. Nah, ketika dibagikan, untung orang sok ngaji, untung orang sok salat sunat, gitu. Orang teh salat wajib unggul, tapi salat sunat dikerjakan, gitu, ya. Untung orang sok zikir, ternyata zikir ini memberatkan timbangan, gitu, ya. Saya sering berdoa, saya rajin berdoa, ya. Saya berbuat baik pada orang tua, saya tidak durhaka pada orang tua, gitu, ya. Bisa'iha radiyah, ya. Di amali alladzi amilathu fid dunya wa ta'atiha lillahi radiyah mutmainnah, ya. Jadi taat dia kepada Allah, dia beramal ketika di dunia, dia puas, dia tenang, gitu, ya, dengan amalan tersebut, ya. Kata Hasan Al-Basri, jamaah, dalam tafsir At-Tabari disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ari hasanah fid dunya kenaon? Hasanah fid dunya itu apa? Harta? Tidak juga, ya, disebut patokan hasanah fid dunya itu harta. Kalau hasanah fil akhirah itu tentu akhirat, surga. Tapi hasanah fid dunya itu apa? Kata Hasan Al-Basri disebutkan hasanah fid dunya yakni al-ilmu wal ibadah. Jadi hasanah fid dunya itu adalah ilmu dan ibadah. Jadi kalau kita sudah cinta ilmu, ya, ngaji wae, cinta ilmu, kemudian ibadah sudah nyaman, ibadah kayak gitu, ya.
Tidak ada keterpaksaan ya seperti makan. Kita nyaman ibadah gitu ya. Maka kita sudah dapat hasanah fid dunya gitu ya. Li'anna hadzal amal awrasaha al-firdaus darul muttaqin ya. Amal ini ya yang diwariskan oleh Firdaus ya sebagai tempat orang-orang bertakwa. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, ay fi hadaiq. Nah, surga ini disebut juga jamaah hadaik ya, hadaik jamaah dari hadiqah ya. Hadiqah itu kebun ya. Wa basatin murtafi'ah. Basatin yakni jamaah dari bustan. Bustan itu kebun juga, bustan ya, basatin murtafi'ah. Makan yang tinggi ya, tempat yang tinggi ya. Kebunnya itu tinggi, taman-taman, kebun-kebun yang tinggi. Makanan qadaran ya, tempatnya tinggi, kemudian derajatnya juga tinggi. Wa hum fil ghurfati aminun, dan mereka akan dapat kamar-kamar yang aman ya. Nah, di surga itu akan dapat kamar-kamar ya. Kalau di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan al-khiyam ya, juga ada kemah-kemah gitu ya. Kemah ini kemah surga gitu, bukan kemah yang ada di dunia, kemah surga, khiyam gitu ya. Disebut juga di sini al-ghurafat ya, kamar-kamar la tasma'u fiha lagiyah. Mereka tidak akan pernah mendengarkan lagi ya kalimat lago. Jadi kalau di dunia kan kita sering ya dengar kalimat lago. Buka medsos ya, lihat komentar gitu kan. Aduh, komentar teh jelek gitu ya. Jelek enggak orang ki komentar teh pada jelek ya. Karena kan sekarang itu lisan itu bisa langsung, bisa tidak langsung pakai jari. Maka kita harus pandai menjaga jari. Kalau di surga hadirin kita lihat la tasma'u fil jannah syataman. Tidak ada di surga itu celaan, au sabban ya, makian itu enggak ada. Wa fahsyan, kalimat-kalimat kotor itu enggak ada. Di surga itu ya, kalimat-kalimat mohon maaf, kalimat jorok itu enggak ada ya. Kalimat kotor, kalimat celaan itu enggak akan ada. Qala Ibnu Abbas berkata, la tasma'u adzan wa batilan. Tidak akan mendengarkan kalimat yang mengganggu, juga kalimat-kalimat batil. Fiha ainun jariyah, juga di dalamnya ada ainun jariyah, mata air yang mengalir. Fiha uyunun tajri bil ma'is salsabil la tanqati abadan. Jadi di surga itu ada air yang mengalir ya. Kemudian yang tidak terputus kenikmatannya itu selamanya. Qala Az-Zamakhsyari berkata at-tanwin fi ain. Ya, Zamakhsyari ini seorang mufassir juga ya. Disebut ya tanwin ain ya. Pada kata ainun, fiha ainun, gitu kan ada tanwin, gitu ya. Nah, kalau ada tanwin ini kan menyebut apa? Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu disebut nakiroh ya, jemaah ya. Kalau pakai alif lam baru disebut ma'rifah. Ya. Kalau tanwin itu adalah nakiroh. Apa maksudnya tanwin? Kenapa ditanwin gitu si ain teh? Ditakfir, karena menunjukkan banyak, gitu ya. Jadi airnya itu banyak, mata airnya banyak dan airnya itu di mana-mana mengalir. Uyunun katsirah tajri miyahuha. Ya, mata air yang banyak yang mengalir air-airnya gitu. Nah, kita kan kalau pergi kemana, ke tempat-tempat yang tinggi ya, biasanya kita lihat di sana ada mata air ya. Seperti kalau Jawa Bali itu di Subang ya. Di Subang itu ada ya jemaah ya. Kalau misalkan kita lihat ada mata air kemudian mengalir, itu indah sekali jernih ya. Cacakan eta di dunia gitu ya. Komo di akhirat. Kemudian fiha sururun marfu'ah fil jannah ya, ada tempat duduk yang ditinggikan, bukan lalah yang dihiasi zabarjad ya wal yakut ya, dihiasi dengan zamrud dan yakut. Nah, yakut ya. Yakut itu disebut yakni apa sebagai hiasan. Hiasan ranjang-ranjang ya. Alaiha al-hurul ain. Ya, kemudian di sana itu dipersiapkan apa? Di ranjang tersebut ya, bidadari. Oh, bidadari yang indah. Kalau misalkan istri kita yang masuk surga, berarti istri kita nanti. Plus nanti Allah kasih juga bidadari-bidadari lain, gitu ya. Nah, tapi kalau levelnya ya beda lah. Level istri kita yang masuk surga, ya itu akan jauh beda. Yang atau arisinen, gitu ya. Bidadari-bidadari itu kayak dan bidadari anu di ditu ku Allah disayogikeun teh ya adalah bidadari ya bonus
Tapi kalau istri kita yang masuk ke surga bareng dengan kita, luar biasa gitu ya. Lebih hebat lagi gitu ya. Fa idza arada walillahi an yajlisa tilka surur aliyah tawadhu'at lahu. Apabila ya wali Allah ingin duduk di ranjang tersebut, maka para bidadari tersebut merendah ya. Wa aqwamu mawdu'ah. Di dalam surga itu ada gelas-gelas yang disediakan. Ya, uaqda ya, bejana-bejana ya, ada gelas-gelas gitu ya. Mawdu'ah yang diletakkan ala hafatil uyun ya, pada setiap tepi mata gitu ya. Muaddah li syarabihim la tahtaju ila man yamla'uha ya, yang disediakan untuk minum. Jadi minum juga jemaah di surga itu minum ya. Di surga itu kan mohon maaf ya, karena ada juga pengertian surga di agama yang lain yang menyebutkan orang akan masuk surga tapi tidak akan merasakan kenikmatan, tidak akan nyata lazat ya, tidak akan berlezat-lezat. Jadi akan seperti malaikat ya, kalau dalam ajaran lain. Tapi kalau dalam ajaran Quran Sunnah ya, dalam ajaran kita dalam Islam, kita itu akan juga minum. Ya, bahkan makan, minum ya, dan tidak butuh untuk jadi minumannya itu sudah terisi otomatis gitu ya. Tidak butuh orang untuk menyisihkannya. Ya. Nah, kemudian di antara kenikmatannya wanamariku maskufa, yakni bantal-bantal ya, suffa ba'duha ila janib ba'di liyastanidu 'alaiha ya, yang disusun ya, ditaruh di pinggir-pinggir gitu ya, yang mana kita itu siap-siap menyender nanti di bantal-bantal tersebut. Jadi ada surur ya, kemudian gelas-gelas gitu ya, kemudian ada gelas-gelas ya, kemudian ada bantal-bantal ya. Bantal-bantal yang disusun rapi untuk ya orang nyender gitu ya. Ya, kenikmatan luar biasa ya. Wa zarabiyu mabsusah. Juga permadani yang banyak ya, yang mewah ya, yang dihamparkan ya. Wa fiha tanafisu fakhirah. Yang mana permadani itu mewah, laha khamlun raqiq, yang disebut bulu yang halus ya. Jadi permadani itu bulu yang halus, mabsuqah, yang dihamparkan fi anha'il jannah, di setiap penjuru surga ya. Masyaallah ya. Ini kenikmatan jemaah. Jadi kenikmatan bagi mereka yang mau sabar untuk taat pada Allah, sabar untuk menjauhi apa yang Allah larang. Ya, kalau kita sabar ya, maka kata Allah ya dalam ayat lain disebutnya wajazahum bima sabaru jannatan wa harir ya. Dan balasan bagi mereka yang sabar apa? Allah langsung sebut jannah, surga, wa harir, kain sutra ya. Jadi banyak sekali ya jemaah ya, kalau kita lihat ayat-ayat di juz amma ini yang menyebutkan tentang surga dan neraka ya. Ini kan diantara keimanan pada hari kiamat. Jadi para sahabat itu kurikulumnya dulu ya, silabusnya itu oleh Allah dipaparin katanya, diberikan dulu tentang akidah. Sebelum nanti hijrah ke Madinah, baru ketika di Madinah dikasih kurikulum syariat. Makanya syariat puasa, syariat haji, umroh, bahkan sholat sekalipun. Sholat itu kan di tahun ke-10. Nah, jadi diperkuat dulu akidahnya. Keimanan pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat ya, pada takdir gitu ya, diperkuat dulu. Nah, termasuk tentang surga gitu ya. Nah, kemudian nanti ya, insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya ya, disebut ya di sini. Summa dzakara ta'ala ad-dalail wal barahin ad-dalatu ala qudrati wa wahdaniyati. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan ya dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kekuasaannya dan keesaannya gitu. Jadi paragrafnya ini ternyata nanti ada beberapa ya jemaah. Jadi dalam satu surat itu tidak terus kita bahas itu ya, kecuali kalau suratnya pendek ya, seperti surat sebelum ini ya yang kisor ya, surat-surat yang pendek. Tapi kalau kisor itu kan dari Ad-Duha ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas itu kan pendek. Maka ini adalah diantara surat yang bisa dibaca ya ketika sholat maghrib ya. Nah, surat-surat pendek. Nah ini
biasanya kalau surat-surat yang kisor itu pembahasan itu satu ya. Ada juga memang yang pembahasannya tidak satu, tapi kebanyakan itu pembahasannya satu pembahasan satu tema. Nah, kalau misalkan sudah masuk ausat ya, sudah masuk ausat yang nengah ya. Ini kan sudah masuk nengah sebenarnya. Ya, nanti pembahasannya itu akan bermacam-macam ya. Ada tadi ya tentang ahli neraka dulu, kemudian nanti tentang ahli surga ya. Nah, kemudian nanti setelah ini tentang dalil kemahakuasaan Allah dan keesaan Allah ya. Juga ayat-ayat yang lainnya yang punya paragraf-paragraf gitu ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, nah teu hiji cenah kitu. Nah teu hiji wae atuh nya surat-suratnya, atau ada juga yang bertanya kenapa di sini ada kisah, di sini ada kisah gitu ya dalam Al-Qur'an itu. Ya, di sini kisah Nabi Musa disebut. Di surat ini disebut lagi gitu ya. Di sini disebut lagi gitu ya. Macam-macam. Jemaah ya. Kita ketahui bahwa Quran itu bukan kitab sejarah. Tapi di Quran itu membahas tentang sejarah sepertiganya, tentang kisah. Tapi Quran tidak disebut kitab sejarah. Di dalam Al-Quran itu ada isyarat tentang ilmu pengetahuan. Tapi Quran tidak kita sebut sebagai kitab sains, ilmu pengetahuan enggak. Ya. Nah, Quraisy Shihab menyatakan, gitu ya, saya pernah baca ya dalam salah satu literaturnya, bahwa Quran ini jemaah adalah kitab dakwah. Ya. Jadi kitab dakwah. Jadi polanya itu adalah pola dakwah. Jadi bukan kitab sejarah. Ya, kalau sejarah kan runut, gitu ya. Runut seperti kitab siapa? Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah wa Nihayah. Ya kan runut. Ya, disebutnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu kisah tentang penciptaan alam semesta, penciptaan Adam, kisah Nabi Adam, terus kisah-kisah Nabi, ya. Kemudian nanti ada kisah pasca Nabi sampai kisah di zaman Ibnu Katsir gitu ya. Al-Bidayah wa Nihayah, kitab besar itu ya. Nah, itu baru kitab sejarah gitu ya. Atau kitab sains gitu ya. Nah, ya tidak seperti itu ya. Maka Al-Qur'an itu merupakan kitab dakwah ya. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Rupanya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi 2 paragraf dulu, insya Allah kita selanjutnya akan membahas paragraf selanjutnya ya, yang dimulai dengan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat ya, sampai akhir insyaallah biidznillah ya. Mungkin itu saja jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.